Jadi hari ini sang trader akan trading menggunakan modal yang lebih besar, yaitu 15 juta rupiah. Sebelum trading itu kita harus setting dulu ya yang namanya time frame. Di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan 5S atau 5 second yang artinya 5 detik. Nah, apa ini 5 detik? 5 detik adalah umur satu candle. Satu candle ini umurnya 5 detik. Setiap 5 detik sekali dia bakalan ganti ke candle yang baru. Nah, ini terlalu cepat ya. Jadi kita mesti ganti dulu ke yang 5 detik ini ke 1 menit. Jadi satu candle ini umurnya sekarang udah 1 menit, bukan 5 detik lagi. Oke, setelah itu kita setting yang namanya indikator ya. Ini banyak banget sih yang request gimana cara setting, katanya garis EMA itu apa. Oke, kita langsung aja praktekkan di sini ya. Nah, ini moving average, yaitu garis MA. Moving average itu garis MA ya. Kalau bahasa Indonesia itu namanya garis rata-rata gerak. Langsung tekan aja, kita ganti periodenya ke periode 10 ya. Jadi yang dimaksud dengan garis MA atau garis rata-rata gerak periode 10 yang kita pakai, setelah itu namanya ada Bollinger Band. Bahasa Indonesia itu pita Bollinger Band. Oke, kita langsung apply. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Time frame 1 menit, pakai Bollinger Band, dan juga pakai garis MA atau garis rata-rata gerak periode 10. Kalau untuk Bollinger Band langsung ditekan aja tanpa diubah periodenya. Setelah itu kita langsung ganti aja pasar. Maksudnya kita tambah pasar. Cari pasar mana yang bagus ya. Di sini, sang trader akan menggunakan teknik trend stabil untuk trading. Jadi buat kalian yang pengen belajar juga bisa langsung join di grup edukasi Telegram sang trader secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, kita ganti nominalnya dulu. Ini udah menembus garis MA ini teman-teman. Berarti apa? Berarti ini bukan kriteria teknik trend stabil lagi, bener. Oke, kita pantau lagi ya. Di sini nih agak riskan sih teman-teman. Kenapa agak riskan? Kalian bisa lihat ya. Walaupun sudah ada 3 candle, jadi kriteria teknik trend stabil itu harus ada 3 candle yang berurutan, baik di bawah MA ataupun di atas MA. Ini kalau di bawah MA ya berarti udah ada lebih dari 3 candle. Tapi kenapa sang trader gak open di sini? Kalian bisa lihat di sini tuh ya. Di sini ada candle warna hijau yang candlenya itu punya ekor di bawah. Nah, kalau ekor bawah itu artinya candle selanjutnya itu dia berpotensi untuk naik. Kenapa bisa gitu? Karena ekor bawah ini artinya tadi candle ini yang waktu bergerak-bergerak ya, dia sempat turun sampai sini, tapi terdorong lagi ke atas. Makanya ada power of buy di sini. Oke? Kekuatan orang yang tekan buy, jadi semakin banyak yang tekan buy, harga semakin sulit untuk turun. Makanya dia cenderung naik. Seperti itu teman-teman, paham ya? Kalau ini sebaliknya, candle ekor atas, next candle-nya itu adalah candle selanjutnya itu dia berpotensi untuk turun. Makanya dia makin turun. Makin turun, seperti itu. Tapi apakah 100% benar tidak ya teman-teman? Karena kalau trading itu kalau bisa bener kayak gini aja karena cuma ekornya di bawah langsung pasti naik, itu udah menang semua sih itu ya. Semua orang yang trading itu udah profit semua tuh, mana ada yang lagi namanya kalah ya kan? Di sini nih dia punya candle yang ekor di bawah. Makin naik ekor di bawah, makin naik seperti itu, jadi ujung-ujungnya dia bakalan naik. Dia punya candle dengan ekor di atas. Dia makin turun, ekor di bawah dia makin naik. Tapi apakah selalu begitu? Tentu saja tidak. Ini dia punya ekor di atas, next candle-nya dia turun seperti itu. Baik teman-teman, kita langsung trading aja ya. Tanpa basa-basi lagi. Wah, ini candle-nya candle 8 ya, hapus aja nih. Terus ini juga ada saran dari sang trader. Sebenarnya sih sang trader mau cuma keep untuk orang-orang yang udah join di Telegram sang trader aja sih ya. Tapi alangkah baiknya kalau sang trader itu berbagi. Kalian kalau mau profit, sebisa mungkin sih trading itu hanya di market yang weekdays atau di hari-hari biasa, Senin sampai Jumat. Mulai tradingnya itu sekitar pukul setengah 3 sampai jam 10 sih maksimal. Jangan trading di hari Sabtu dan Minggu. Karena kenapa? Pasar itu pasar OTC. Ngerti nggak pasar OTC itu apa? Tahu nggak? Pasar OTC itu adalah pasar over the counter, yang artinya pasar itu adalah pasar yang dibuat oleh platform, bukan partner global ya. Jadi pasar OTC itu nggak bisa kalian cek di TradingView. Karena kenapa? Karena udah bukan pasar global lagi. Contohnya, kalian trading ya, kalian lihat nih grafik di Binomo. Pasar OTC ya, kalian cek dengan pasar yang di platform lain. Pasar OTC juga ya, pasti pasarnya beda, grafiknya pasti berbeda. Tapi kalau hari biasa, hari Senin sampai hari Jumat yang bukan pasar OTC, kalian bandingkan mau di TradingView, mau di platform seberang, pasti semua sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau di pasar OTC itu kalau mau dimanipulasi itu bisa. Kita juga nggak tahu mereka manipulasi atau enggak. Tapi kalau di hari biasa pasar itu nggak dimanipulasi. Kalian bisa langsung cek di aplikasi TradingView teman-teman. Kita profit untuk trade yang pertama cukup gampang sekali nih ya. Makanya kalau udah belajar teknik trend stabil itu, cakep banget kita open posisinya ya. Untung dia tadi sempat nge-lag gak di sini. Kalau di sini mah kacau ya. Oke, sebenarnya kalau udah belajar TTS itu sih jarang banget sih aku lihat orang loss ya pakai teknik trend stabil. Kalau misalnya pun mereka loss, biasanya mentok-mentok sih juga dikompensasi. Yang kedua itu mereka udah profit.
Kenapa sang trader bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena kita menggunakan analisa, bukan asal open. Kalau kalian sering lihat live di TikTok ya kan, ya langsung open marketnya. Gak tahu gimana pun, asal buy, asal sell, ya pasti rungkat lah ya kan. Kalau pakai teknik mah kita udah perhitungkan, kita udah analisa dulu. Kalau kita open di sini, persentase profitnya gede nggak? Kira-kira lossnya itu, persentase lossnya itu berapa persen? Seperti itu. Nah, naik lagi kan jauh kan? Kita profit lagi. Udah 800.000 kita profit. Sebenarnya sih kalau ditanya ya, tadi modal 15 juta, profit 800.000 cukup nggak? Udah lebih dari cukup sih, udah hampir berapa persen? Udah sekitar 6 teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau trading itu sehat, mau profit konsisten dulu ya kan, itu harus menggunakan yang namanya money management. Kita harus ngatur dulu nih, jadi misalnya modal gua 15 juta tadi ya kan, nah sebelum gua trading itu gua harus pastiin dulu, kira-kira 15 juta gua mau cari berapa ya hari ini. Dan juga dari 15 juta tadi itu kalau misalnya gua loss itu, batas loss gue itu berapa? Contohnya 1 juta. Kalau gue loss 1 juta nih, atau misalnya 1,5 juta ya kan, kompen 1. Gue loss di kompen 1, gue harus stop. Gak boleh emosi seperti itu baru bisa profit. Kalau cuman hajar terus ya kan, udah loss hajar terus, udah pakai emosi itu bukan pakai analisa lagi teman-teman, pasti rungkat. Jadi teman-teman, buat kalian semua yang ingin benar-benar berminat ya, berminat menghasilkan profit dari sini, dari binary, mau tradingnya itu lancar, pelajari teknik trend stabil. Kalau nggak join grup pun nggak apa-apa nih, aku nggak paksa kalian untuk join grup Telegram. Kalau mau join, lebih nangkap lagi edukasinya. Dan kedepannya kita bakalan adain yang namanya Trabar. Nanti akan dipimpin langsung oleh sang trader. Kalian tinggal ikut aja, itulah benefitnya. Kalau kalian belajar dari YouTube juga bisa sih pelan-pelan belajar. Jadi semuanya kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Buat kalian yang mau join, langsung aja cek link di deskripsi di bawah video ini. Cukup gampang kok, gratis, sepeser pun nggak bayar ya. Oke, kita lanjut lagi untuk trading aja ya. Mana nih pasarnya? Ini dari dia sideways ya. Kalian lihat ini sideways, dia udah pelan-pelan semakin naik. Oke, kita gas. Walaupun nggak terlalu dekat MA, tapi ya udah cukup dekat ya nih ya. Sudah ada lebih dari 3 candle yang berada di atas garis MA. Dan pas tadi aku open posisinya, oh di sini 1 kali lagi deh. Cepet banget ya. Harusnya sih kalau misalnya modalnya nggak gitu besar, 1 kali open aja. Tapi karena gua udah profit juga, makanya gua open 2 kali di sini teman-teman. Open posisi yang bagus itu sebenarnya dekat MA ya. Kalau bisa pas MA lebih bagus lagi. Tapi kalau kira-kira nih menurut kalian kan udah sering trading nih, misalnya udah bisa lihat, oh kayaknya udah susah nih, udah susah turun. Sebelum pasti MA, tapi dekat MA kalian udah boleh open ya, seperti itu. Posisi aku sekarang masih loss, gak perlu khawatir. 4 detik lagi, naik dikit lagi, 3, 2, 1, kita loss. Jadi gue loss, 2 trade gue bakalan siapin kompensasi 2 juta. Tentunya trading itu nggak bisa 100% profit teman-teman. Kalau kalian bilang, aku mau belajar TTS dong, aku mau profit terus tanpa loss, nggak bakalan bisa. Karena kenapa? Market tiap hari itu beda teman-teman ya. Contohnya market hari ini tuh udah kayak gini, kalian trading, hasilnya profit kan? Besok marketnya sama lagi, grafiknya juga sama. Kalian bilang mau profit lagi, masa semalam gua market kayak gini profit, sekarang market kayak gini nggak profit ya? Tentulah pergerakan pasar itu kan beda-beda terus. Dan ini kan mata uang falas ya. Contohnya rupiah hari ini misalnya 15.000 deh. Ya, kalian kan trading, besoknya dia jadi 15.500. Udah beda grafiknya teman-teman. Oke, ini kompen kita yang pertama. Mentok-mentok nih, kompen kedua kita bakalan profit sih karena menggunakan teknik trend stabil. Tipis banget ya nih. Waduh, berarti ini kompen kedua kita. Kita lihat ya. Sekarang ini posisi gue udah loss sekitar 2 juta tadi. Modal gue kan 15 juta ya. Kita cari pasar lagi. Kita harus lebih hati-hati lagi kali ini. Gue bakalan pantau dulu sampai yang benar-benar curam banget bibinya untuk gue open posisi karena udah kena sliding 2 kali nih. Ini posisi gue yang terakhir. Kalau misalnya gue loss di sini, gue bakalan stop sih. Karena kalau gue trading lagi setelah ini udah berdasarkan emosi, bukan berdasarkan analisa lagi. Ini langsung aja guys. Langsung ya, pas banget deket garis MA. Dan kalian juga bisa lihat ya, BB-nya ini loh teman-teman. BB-nya itu curam ke atas. Candle itu semakin lama semakin naik ya. Nih, makin naik. Jadi gue percaya di sini tuh dia bakalan naik dan pantul dari garis MA ini. Oke, naik yuk, naik jangan turun ya. Kalau turun gue loss nih. Naik, masa gak naik sih ya kan? Oke, kita sabar aja teman-teman. Ayo naik, udah mulai naik kan? Buat kalian semua teman-teman nih, sebenarnya kalau mau trading itu udah bisa teknik trend stabil, udah pahami cara-caranya. Ini yang gak kalah penting adalah kalian open posisinya itu nggak boleh terlalu besar. Kalau mau profit besar, tentunya mau open besar, semua orang juga tahu. Tapi kalau opennya besar, sekali loss nanti saldo kalian itu udah gak bisa kompensasi lagi. Jadi kita utamakan safety aja.
dikit-dikit, gak apa-apa teman-teman, yang penting kita profit terus seperti itu. Kalau loss bisa kompensasi, daripada nanti kalau udah loss gak bisa kompensasi kan, sayang banget. Aduh, tipis banget. Ternyata kita profit. Lumayan lah ya. Udah balik ke hampir 16 juta nih. Oke, kita turunkan lagi nominalnya ke 500.000. Mentok-mentok juga kompen 2 ya teman-teman. Gak perlu khawatir. Kita cari pasar berikutnya. Ini jelek banget. Nah nih, langsung gua style di sini. Nih, kalian bisa lihat ya teman-teman. 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle. Sudah ada 4 candle yang berada di garis moving average atau garis warna merah ini yang kita sebut garis rata-rata gerak. Ingat, kalau kalian pakai Indonesia terus kalian cari moving average gak ada ya? Tentu saja gak ada karena nama bahasa Indonesia itu bukan garis moving average, tapi garis rata-rata gerak. Kondisi kita masih profit, walaupun tipis ya, bertahan aja. 5 detik, aduh, balik modal, 2, 1, dan kita profit. Yeay, tipis-tipis, yang penting profit. Nah, ini aku stop dulu ya di sini ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, ini BB-nya ini udah mulai mengecil, semakin mengecil, dan juga tadi ini candle-nya itu close. Deket banget nyaris dengan garis MA. Jadi alangkah baiknya kita skip. Kita cari pasar berikutnya. Sesimpel itu sih teman-teman. Yang penting kita pelajari teknik trend stabil. Ups. BB-nya sempit. Skip. Ini ya. Ini walaupun BB-nya sempit ya. Ini candle warna hijaunya punya ekor di atas. Nah, karena dia masih jauh dari MA, gue nggak bakal open posisi di sini sih. Terlalu jauh guys. Terlalu jauh ya. Coba kita pantau yang lain lagi. Apakah ada yang lebih bagus gak? Ini udah agak malam sih. Udah jam 8-an di sini. Jadi ya marketnya itu udah banyak yang tutup. Ini OTC jangan disentuh teman-teman. Percaya sama aku ya. Up sekali di sini. Ini udah memenuhi kriteria teknik trend stabil. Tapi kalau mau dibilang bagus sih, nggak bagus-bagus banget karena ini BB-nya ini udah semakin mengecil. Tapi karena kita masih open posisi pertama, bolehlah dicoba. Kalau kita udah kompen jangan ya. Kalau udah kompen BB-nya semakin sempit kayak gini, jangan. Gue sipin kompen dulu yang pertama nih. Jadi kalau loss pun ya, gue nggak pernah takut untuk loss sih. Karena trading itu pasti bisa loss, bisa profit. Kalau takut loss, jangan trading. Karena trading itu pasti ada lossnya ya. Nggak mungkin trading itu profit terus. Itu nggak mungkin. Oke, loss, ya udah. Gue bakalan cari pasar berikutnya untuk kompensasi. Ini boleh nih. Pasti boleh nih. 2 kali gue langsung open posisi di sini ya. Naik, satu posisi lagi loss. Nah nih, kompen pertama gue. Nah, naik kan? Pasti banyak yang bertanya. Ini kan sang trader, BB-nya ini kan udah mulai datar ya. Kenapa sang trader opennya di sini? Perlu diperhatikan. Walaupun BB-nya itu datar, tapi jaraknya tuh cukup jauh. Dia bukan datar seperti yang ini, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini baru namanya sideways. Di sini-sini aja dia. Candle-nya ini di area ini aja. Kalau ini dia kan siap, naik, dia turun, naik lagi. Bukan kayak gini. Nah, bukan kayak gini, beda. Profit guys, dua-duanya profit. Modal 15 juta, udah profit 2 juta, udah belasan persen lah ya. Oke, bye-bye semuanya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam profit!